Hai semua, perkenalkan nama saya Steven Erwin Sibarani. Saya dari manajemen UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan coba memaparkan apa yang menjadi penyelesaian atau jawaban saya dari studi kasus yang diberikan untuk UAS aplikasi manajemen terpadu. Antam saya 19140 dari kelas J12. Nah, di sini saya diberikan kasus bahwa saya diposisikan sebagai General Manager di PT Bulan Sabit yang baru saja melakukan ekspansi 3 bulan lalu di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, di sini saya diposisikan sebagai General Manager akan diwajibkan untuk atau ditugaskan untuk melaporkan apa saja yang terjadi di 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang. Yang pertama, apa saja 5 tahapan fungsi manajemen manufaktur di PT Bulan Sabit. Yang pertama adalah perencanaan produksi. Ini merupakan pengorganisasian atau perencanaan yang nantinya akan memperhitungkan perkiraan sumber daya seperti tenaga kerja dan bahan baku. Di sini akan dipertimbangkan berapa sih tenaga kerja yang dibutuhkan untuk bisa memperoleh bahan baku, bisa memproduksi bahan baku hingga jadi nanti. Untuk penentuan rute produksi di PT Bulan Sabit ini semua dilakukan di dapur hingga nanti ketika sudah jadi bisa langsung makanan dan minumannya disajikan kepada pelanggan. Lalu untuk pengelolaan anggaran dibagi menjadi dialokasikan di anggaran kegiatan operasional, lalu kegiatan investasi, dan ada juga ya, investasi dan anggaran operasional. Lalu untuk pemantauan stok, ini dilakukan secara berkala karena bahan baku di PT Bulan Sabit akan terus diperbaharui mengingat PT Bulan Sabit berfokus di food and beverage yang dimana bahan bakunya akan terus diupdate karena akan tetap dijaga kesegarannya seperti itu. Lalu ada penjualan barang, ini merupakan proses penjualan suatu barang atau jasa yang tetap di mana dipikirkan profitnya. Maka dari itu harus diperhatikan modal dan berapa sih harga yang akan dijual sehingga akan tetap memperoleh profit yang optimal. Gitu. Lalu selanjutnya akan saya jelaskan sebagai General Manager bagaimana sih manajemen persediaan di PT Bulan Sabit, proses atau siklus penjualan di PT Bulan Sabit, lalu laporan keuangannya. Yang akan saya gunakan dengan aplikasi yang bernama Odoo. Nah, di sini kalian bisa login atau daftar terlebih dahulu. Setelah login, kalian akan diminta untuk memilih aplikasi apa saja yang kalian butuhkan. Dalam hal ini saya memilih inventory, accounting, and sales. Nah, pertama-tama untuk menjelaskan manajemen persediaan, kita buka inventory. Nah, di inventory-nya ini kita bisa langsung klik di products. Di products-nya ini ada beberapa sudah saya buat, approximately 20 to 22 products yang sudah saya buat, 20 to 25. Cara membuatnya adalah kita bisa klik create di sini, lalu kita buat nama barang apa, misalnya okonomiyaki, dengan produk type-nya itu dibuat consumable karena ini merupakan makanan, lalu invoicing policy-nya order quantities atau sesuai dengan apa yang quantity yang sudah di-order, lalu sale price-nya itu let's say 25.000, dan cost yang dibutuhkan untuk membuat okonomiyaki ini sekitar 15.000. Ini sudah profit sesuai dengan berjalan dengan penjualan barang tadi. Kita bisa langsung save, dan semua produk yang sudah kita create di sini, kita bisa lihat di sini di produk sini. Nah, ini sudah cukup banyak produk yang sudah kita inventory-kan. Lalu kita bisa lanjut langsung ke sales. Di sini ada beberapa sales yang baik, penjualan baik secara kredit maupun cash. Di sini ada cash dan kredit, sudah ada beberapa. Lalu cara membuatnya adalah pertama nih, kita klik dulu, misalnya namanya namanya
nanti, lalu kita create, expiration date-nya today, lalu karena ini kontan, maka immediate payment, lalu kita buat apa saja yang menjadi pesanannya, misalnya chicken yakiniku and chicken katsu donburi. Nah, dan juga mungkin minumannya, oke. Nah, ini untuk search more, kita ada beberapa yang sudah kita buat tadi, misalnya matcha tea. Lalu kita confirm. Setelah kita confirm, kita create invoice. Karena ini sudah create dari view invoice, oke. Karena ini sudah dibayar, kita bisa kita confirm langsung, sudah dibayar langsung, kita bisa langsung register payment-nya. Nah, ini tergantung dibayar melalui bank atau cash. Let's say kita dibayar dengan uang cash ya. Kita create payment-nya, maka itu akan tertulis in payment. Kita kembali lagi ke sales, kita buat yang kredit. Kredit itu hanya berbeda di payment terms-nya saja. Nanti di invoice-nya itu kita tidak mengklik register payment-nya. Misalnya di sini di Tempura saja, ya. Lalu kita confirm seperti biasa, lalu kita create invoice. Setelah kita create invoice, kita tunggu sebentar, kita confirm lagi. Nah, bedanya adalah di sini. Kita tidak usah melakukan register payment untuk invoice-nya, karena belum dibayar sampai nanti sekiranya 15 hari lagi sesuai dengan date yang sudah saya tetapkan tadi. Selanjutnya, kita bisa langsung ke daftar list yang sudah dibuat tadi. Oke, ini kita langsung lanjut ke accounting. Nah, di accounting ini akan ada laporan orang-orang yang membayar dengan uang cash. Di sini seperti ini laporannya. Lalu ada orang-orang yang membayar dengan melalui bank. Oke, di sini seperti ini laporannya. Lalu ini invoice yang tadi belum dibayar akan otomatis masuk ke customer invoices ini. Ini di sini. Nah, nanti ketika sudah dibayar oleh pelanggan, kita bisa update invoice-nya itu bahwa sudah dibayar, dan nanti akan otomatis invoice yang sudah dibayar akan hilang. For example, ini kita klik tadi kan salah satunya, kita register payment-nya, and then kita create misalnya pembayarannya melalui uang cash, lalu kita create payment-nya, maka di sini secara otomatis akan menjadi 2 saja dari yang tadi 3. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat reporting-nya dari laba dan ruginya, profit and loss. Ini profit and loss-nya, net profit-nya ada di 780.800, and then ada neraca saldonya, balance sheet-nya. Di sini berarti asetnya itu liabilities and equity-nya 812.000, and then ada executive summary. Di sini kita bisa lihat mulai dari cash-nya, profitability-nya, balance sheet, and then performance-nya, apakah whether our company is on good position or not, itu bisa kita lihat di sini, and it's quite good karena kita punya return on investment-nya 91.2%, it's quite high. Itu bisa kita sampaikan kepada mungkin nanti calon-calon investor kita bahwa kita berada di posisi yang baik, seperti itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dari apa yang sudah diminta dari studi kasus itu, mulai dari 5 tahapan fungsi manajemen manufaktur, lalu manajemen persediaan, proses atau siklus penjualannya, lalu dan laporan keuangannya. Sekian dari saya. Terima kasih.